Assalamualaikum. Kita dah bolak-balik membahas intermittent fasting dan autophagy, beberapa mengutip pakar kelas dunia yang terkini. Tapi penasaran juga mungkin ya para penonton, ada nggak sih yang spesifik meneliti puasa Ramadan? Soalnya kan puasa Ramadan ini dah dipraktekin oleh miliaran muslim nyaris selama 15 abad. Cari punya cari, ternyata itu banyak juga ya penelitian kelas dunia yang meneliti puasa Ramadan. Yang terkini ada nih dari Februari 2019, Mei 2020, Maret 2022. Lumayan banyak. Yang sekarang ini cukup membuka mata dan banyak diobrolin oleh para pakar. Ramadan itu walau sebulan penuh dianggap lumayan enteng dari sisi durasinya, tapi ternyata manfaatnya bisa tetap jos. Yaitu antara lain dari sisi gut microbiome atau biota di perut. Beberapa kesimpulan ya dari penelitian terkini antara lain ini nih. Pertama, komposisi mikrobiom membaik berkat puasa Ramadan. Mikrobiota yang jelek-jelek menurun, yang baik-baik menaik. Yang ganteng-ganteng cantik bermunculan lebih banyak, yang palanya peang, jidatnya jenong, bibirnya doer. Ada apa enggak tuh ya bakteri kayak gitu? Jidatnya sebelah mana bakteri kita enggak tahu, pokoknya itulah kira-kira. Soal nama-nama bakterinya apa saja ini terlalu teknis kalau disebutin. Paling juga para penonton nggak pada tahu, atau kalaupun penonton tahu, saya yang nggak tahu. Jadi mohon izin nama-namanya nggak usah dikutip, alamatnya juga nggak dikutip, apalagi hobi dan kata-kata mutiara. Jadul sih itu kalau ada kata-kata mutiara segala. Yang kedua, kesimpulannya, diversity atau varian mikrobiom itu meningkat signifikan. Secara umum diyakini, diversity yang lebih variatif itu mengindikasikan kesehatan holistik yang lebih baik dan lebih mantap. Sedangkan yang diversity-nya pas-pasan itu mengindikasikan pola hidup yang agak ancur-ancuran atau pola makan yang itu-itu saja kurang variatif dan kurang banyak vitamin mineralnya atau kebanyakan konsumsi junk food-nya. Jadi, manfaat jelas yang lain dari puasa Ramadan itu pengayaan bakteri baik di perut kita. Kesimpulan ketiga, microbiome shifting-nya variatif. Karena ini dipraktekin miliaran orang dari berbagai etnis, tentu buka sahurnya nggak semuanya pakai korma, es cendol, bubur kacang hijau, pisang hijau, kolak pisang, kayak gitu, tapi beda-beda. Dan hasilnya ternyata bakteri baik yang muncul itu juga beda-beda tergantung buka sahurnya. Apa yang terjadi di Cina, dengan di Pakistan, dengan di Asia Tenggara, Timur Tengah, itu beda-beda, tapi secara umum yang baik tetap meningkat, yang buruk menurun, dan diversity-nya terjadi pengayaan tadi itu. Kesimpulan keempat, kalau buka sahurnya diatur, adjustment mikrobiom kemungkinan bisa mengarah ke yang diinginkan. Kedepannya, bila penelitian sudah lebih komprehensif, mestinya perubahan konstelasi mikrobiota itu bisa digiring gitu ke arah yang diinginkan, yang lebih optimal. Ada indikasi ke arah sana, dan keyakinan di antara para peneliti itu bisa terjadi, yaitu dengan pengaturan yang cermat atas menu buka sahurnya. Buat para muslim ini jadi pelajaran juga hikmahnya nih ya. Artinya kalau mau manfaat puasa Ramadan itu optimal, buka sahurnya mesti ditata lebih cermat. Mungkin bisa meneladani Rasulullah SAW sebelum ada penelitian ilmiah. Soalnya kan beliau itu sudah terbukti sehat selalu, nyaris seumur hidup. Walau alam. Yang kelima nih ya, mikrobiom cenderung riset balik semula tak lama kemudian. Nah, habis Ramadan banyak tuh orang yang melancarkan aksi balas dendam. Kalau yang sudah subscribe di kanal ini sih mungkin enggak, tapi ini maksudnya yang di sono tuh. Nah, ternyata walau gut mikrobiom membaik signifikan selama Ramadan, nggak lama setelahnya, nggak sampai 2 bulan kemudian gitu rata-rata sudah nyaris praktis balik semula. Sekali lagi ini rata-ratanya atau kebanyakannya. Kalau yang terus rajin sawalan, rajin Senin Kemis, itu nggak tahu hasil penelitiannya gimana. Nah, hikmah dari sini berarti Ramadan itu memang nggak bisa sekali seumur hidup ya, mesti periodik dilakukan dan lagi, setahun sekali itu minimal, mestinya bisa diperkuat dengan puasa-puasa lain, entah yang puasa sunnah atau fasting karena alasan medik. Nah, kalau mau benefit Ramadannya mantap, mestinya ada laku atau langkah-langkah maintenance setelahnya, entah berupa puasa Syawal atau disiplin diet yang lain, wallahu alam. Yang keenam nih, catatan hikmahnya lagi, ada benefit jangka panjang, ini yang lain lagi. Kalau pasca lebaran balik semula pun, andaikan benar begitu, bukan artinya puasa Ramadan itu nggak guna.
Karena konstelasi mikroba membaik itu tadi bukan sehari 2 hari, tapi seenggaknya sebulan atau lebih. Dan terjadinya setiap tahun. Lumayan mantap kan ya? Penelitian dari data statistik menunjukkan ternyata komunitas yang rutin puasa Ramadan itu kansnya untuk terkena kanker lebih rendah secara signifikan dibanding dengan komunitas negara maju subur makmur yang makan melulu. Yang ketujuh, hasil lab rata-rata juga menunjukkan ada benefit sampingan dari puasa Ramadan itu. Terjadi perbaikan-perbaikan skor gula puasa, skor kolesterol, dan skor-skor lain terkait. Tapi soal dampak positif penerimaan THR di kalangan buruh dan pegawai di Indonesia, itu enggak termasuk yang diteliti loh ya. Jelas enggak. Angpau yang diterima oleh anak-anak kecil itu juga belum ada yang teliti apakah dibeliin petasan, kembang api, atau apa. Walah, gitu deh. Hal lain lagi, ada manfaat-manfaat yang khas dry fasting, sebagaimana juga dry fasting yang medik. Karena memang prakteknya Ramadan ini persis sama dengan intermittent fasting yang sifatnya dry fasting. Secara bedanya seperti apa, ini bukan penelitian terkini. Sudah ada agak lama dan sudah pernah kita ringkaskan di video yang ini nih. Silahkan aja dicek. Hal khas lain dari puasa Ramadan, berbeda dari berbagai puasa medik, itu ada aktivitas sahurnya. Dan terkait sahur ini dulu kita juga sudah tinjau manfaatnya apa saja. Silahkan cek juga videonya. Sedikit disclaimer nih, ini rangkaian penelitian tentang puasa Ramadan bukan komprehensif dalam segala aspek. Di luar yang disebut tadi, bisa aja ada manfaat dari sisi spiritual, di sisi ketajaman otak, endorfin efek, atau apalagi, bisa banyak lagi. Yang sudah pernah kita ulas dulu antara lain terkait endorfin tadi itu, dan satu lagi terkait kemiripannya dengan model diet leptin. Segini dulu lah sharing kita, semoga bermanfaat. Terima kasih.